Ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan kan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Imin. Calon wakil presiden punya visi dan misi kagak masuk akal. Rakyat tidak percaya, Min. Program kerja lo muluk-muluk. Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SG itu. Di sini adalah bentuk kegagalan Caimin. Oke, sebelum kalian mengomentari dengan cara negatif ya, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak menganggap ketika Caimin tidak tahu istilah SGI itu adalah hal yang negatif. Bukan itu poinnya teman-teman. Nah, sebagai seorang calon pemimpin, jujur saja tidak cukup bahwa kemudian misalnya orang-orang menganggap Caimin kan jujur ketika dia tidak tahu, dia mengatakan tidak tahu gitu. Oke, bagus sekali. Tetapi sebagai seorang calon pemimpin, jujur saja tidak cukup. Dia juga harus punya skill, punya kemampuan berkomunikasi dan cepat tanggap terhadap isu yang dilempar kepadanya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini kita akan mereaksi beberapa buah video terkait debat Cawapres baru-baru ini. Tentu saya yakin bahwa sahabat sekalian sudah menyaksikan atau menonton debat Cawapres yang terjadi beberapa hari lalu, dan tentunya masing-masing kita dapat memberikan penilaian terkait hasil dari debat Cawapres tersebut. Namun dalam debat Cawapres itu ada beberapa hal unik ya, yang luar biasa yang patut untuk kita review dan juga kita reaksi, yaitu ada pernyataan dari berbagai pihak sebelumnya bahwa Gibran itu takut debat sehingga undangan di beberapa tempat ia tolak atau tidak menghadiri. Itu dikatakan bahwa beliau takut untuk berdebat. Lalu ia calon pemimpin yang tidak memiliki visi misi, gagasan, ide. Ada juga yang sering membulinya hanya karena beliau mengatakan atau salah menyebut asam folat dengan asam sulfat, dan hal-hal itu memang sudah dilihat, diikuti di berbagai media. Namun ada satu hal yang luar biasa yang patut kita apresiasi, adalah seorang anak ingusan ya, yang sering dikatakan anak haram konstitusi, yang sering dikatakan bahwa plongo-plongo dan lain-lain ya, ada yang bilang belimbing sayur, justru tampil memukau dan di luar dari ekspektasi atau dugaan banyak orang. Bahkan sekelas profesor dan juga seorang doktor dapat diladeni ya setiap perdebatan yang mereka lalui. Oleh karena itu, mari kita saksikan beberapa video terkait debat Cawapres baru-baru ini, dan bagaimana seorang Gibran ya, seorang Gibran yang mengskakmat Caimin atau Muhaimin Iskandar ya, kurang lebih saya lihat ada dua kali sepertinya ini. Yaitu yang pertama ketika membahas tentang IKN, dan yang kedua pertanyaan dari Mas Gibran terkait SGIE. Mari kita saksikan video selengkapnya. Ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan pernyataan dari Pak Gibran tadi bahwa
membangun IKN itu bukan hanya membangun fisik bangunan, tetapi membangun sebuah perekonomian baru dan lain-lain. Namun menurut Cak Imin bahwa dana yang digelontorkan untuk membangun IKN itu sama dengan membangun banyak kota sebenarnya. Dan menurut Cak Imin bahwa dengan dana yang ada itu sebenarnya mubazir, dibangun hanya satu kota. Dan bahkan Cak Imin mengatakan bahwa ia bersama Pak Anies sudah memprogramkan akan membangun 10 kota baru sekelas Jakarta. Bukan 10 ya, 40 ya. 40 kota baru sekelas Jakarta. Sekelas Jakarta yang sudah masuk kategori metropolitan dan dibangun 40 buah selama 5 tahun mengabdi atau satu periode jabatan itu. Apakah masuk akal atau tidak? Ya, mungkin saya sendiri kurang paham, tetapi paling tidak mungkin sahabat sekalian bisa memberikan komentar. Tulis di kolom komentar, barangkali dengan 40 kota baru sekelas Jakarta dibangun hanya dengan 5 tahun. Apakah bisa atau tidak? Ya, tentu sahabatku sekalian memiliki komentar yang berbeda. Tulis di kolom komentar ya. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja, itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emas kan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, pertanyaan Gus Muhaimin atau Cak Imin ini sebenarnya dengan tujuan lain ya, untuk menekan Gibran sesungguhnya, dengan bertanya tips and trick agar membangun kota Solo yang selama pengalaman Gibran membangun kota Solo yang luar biasa itu, dia minta tips and trick. Ini sesungguhnya maksudnya seperti yang disampaikan oleh Gibran, bahwa saya sudah tahu arah pertanyaan ini kemana. Itu mungkin dicurigai bahwa Solo maju itu karena proyek-proyek besar atau proyek strategis nasional yang banyak masuk di Solo. Tetapi lagi-lagi dijelaskan oleh Gibran bahwa saat ini 53% investasi itu ada di luar Pulau Jawa. Dan kalau memang itu dinilai bahwa banyak proyek itu hanya masuk di kota Solo, itu keliru besar. Dan Gibran mengatakan bahwa ya yang dia bangun di kota Solo itu juga tidak terlepas dari CSR. Salah satunya masjid yang luar biasa megahnya itu justru dari CSR dari Abu Dhabi. Dan masih banyak lembaga lain yang bisa dikerjasamakan. Tetapi lagi-lagi Muhaimin minta agar Gibran bisa memberikan sharing itu. Saya berpikir bahwa sharing yang disampaikan oleh Gibran itu sudah benar, bahwa ya untuk membangun kota Solo yang notabene bahwa dana yang dikasih dari pusat ke kota Solo di masa kepemimpinan itu lebih kecil dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Sehingga kalau sampai ada yang menilai bahwa banyak proyek-proyek strategis nasional masuk ke Solo, itu juga tidak 100% benar.
Karena ini juga tidak terlepas dari peran atau kemampuan dari seorang pemimpin. Buktinya saja kita lihat ya pada debat capres kemarin, di mana seorang seorang capres Anies Baswedan yang kala itu menjadi gubernur DKI ditanya 80 triliun dana itu kok tidak bisa mengatasi polusi udara, dan justru tidak ada jawaban juga, malah angin yang disalahkan. Artinya bahwa besarnya dana yang masuk ke daerah itu tidak terlepas atau tidak serta-merta membuat daerah itu maju, tergantung pengelolanya, dan hanya adalah seorang pemimpin. Dan juga sebaliknya, dana yang masuk daerah itu sedikit, tetapi kalau pemimpinnya itu hebat, ya, mencari jalan keluar, maka terbukti banyak kota-kota maju, bukan karena juga dana dari APBN atau dari mana-mana yang besar, tetapi karena kelihayan dalam mengelola keuangan. Sehingga kalau tips and trick yang diminta kepada Gibran, ini bukan tujuan murni untuk meminta pendapat atau juga sharing pengalaman, tetapi sesungguhnya ini sebuah pertanyaan jebakan. Jebakan yang dimaksudkan adalah, dan yang disampaikan ini dengan maksud bahwa kesuksesan kota Solo itu karena banyak proyek strategis nasional yang masuk di Solo. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh Muhaimin Iskandar, tetapi dengan cara yang lain, dengan bertanya seolah-olah ya tidak. Pertanyaan tadi, uang dari mana untuk membangun 40 kota baru sekelas Jakarta? Sekian ribu atau sekian ratus triliun, sekian ratus ribu triliun malah. Uang dari mana kira-kira? Mungkin jawabannya hanya ada di Pak Anies dan juga Cak Imin ya. Imin. Calon wakil presiden punya visi dan misi kagak masuk akal. Rakyat tidak percaya, Min. Program kerja lo muluk-muluk yang tidak masuk akal. Mau bangun 40 kota besar sekelas Jakarta, kagak masuk akal, Min. Bangun satu kota IKN aja lo kagak konsisten. Yang dulu lo dukung, sekarang kagak dukung. Gimana sih lo? Sekelas calon wakil presiden ditanyain Gibran, gelagepan, kagak bisa jawab. Gimana sih lo? Punya visi misi, punya program kerja. Program kerja kok selepat. Calon presidennya KTP. Angin kagak punya KTP. Lo selepat. Oke. Baik, sahabat sekalian, memang kalau pernyataan dari Pak Imin ketika debat banyak hal yang lucu ya. Programnya yaitu selepat ya, menyelepet orang yang melakukan korupsi dan banyak hal ya. Dengan ilustrasi yang ia bawa saat itu adalah sarung. Ya, mungkin ini pernah selepet Pak Anies juga ya, ketika mereka berguyon dan juga omong tentang pengalaman di masa masih menjadi santri. Baik sahabat sekalian, memang untuk membangun 40 kota baru sekelas Jakarta itu tidak mudah. Bukan karena SDM kita kurang, tetapi tidak terlepas dari itu adalah kekurangan dana. Uang pasti akan begitu banyak disiapkan, dan itu sumbernya dari mana? Kok satu IKN saja kita masih membangun secara bertahap dan tidak 100% dari APBN, malah didukung dari CSR ataupun juga didukung dari investor-investor untuk membangun atau berinvestasi di IKN. Sehingga kalau sampai ada yang mengatakan bahwa membangun, atau Cak Imin mengatakan bahwa membangun 40 kota baru sekelas Jakarta hanya dalam durasi waktu 5 tahun mereka menjadi presiden, ini mungkin bukan di zaman dulu ya, yang cerita atau dongeng membangun sekian ribu candi hanya dalam satu malam. Ini zamannya ya memang butuh realita. Omongannya itu harus sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jangan sampai omongannya melampaui kemampuan. Dan jangan sampai program kerja itu dibuat hanya untuk ya biar terkesan wow, tetapi hasil akhirnya tidak bisa dieksekusi dengan baik. Omong yang bisa dijangkau lah, yang bisa masuk di akal.
Jangan sampai jangan berpikir masyarakat itu sudah bodoh semua sehingga tidak bisa melakukan perhitungan atau melakukan analisa seperti yang dipikirkan. Ada yang menarik ini, di mana timnas Amin meremehkan debat cawapres karena mereka bilang bahwa lawan beratnya wakilnya Caimin itu adalah Mahfud MD. Seakan-akan Gibran tidak ada apa-apanya, karena mereka menganggap bahwa segala sesuatu itu rekam jejak dari Caimin itu adalah akan bisa mengalahkan pas debat nanti. Cuman yang jadi pertanyaannya di kita sini adalah, selama dia menjabat di menteri ataupun di DPR, kira-kira apa kerja nyatanya dia yang bisa membawa perubahan besar buat Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh ini juga dia sebagai cawapres kok tidak memberikan sesuatu dampak yang berarti untuk rakyat Indonesia. Dia hanya menjanjikan BBM gratis, uang tunjangan buat ibu hamil. Ya, hal-hal yang tidak masuk akal semua. Kalau kita bicara tentang Gibran, ya saya kira lumayan. Kalau kita lihat, bicara tidak banyak, tapi kerjanya ada. Toh kita lihat Solo ini kota nomor 1 untuk toleransinya. Tapi kalau lihat itu Caimin, saya kira dia kerja nyatanya dia itu kan kudeta Gus Dur. Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGE. Di sini adalah bentuk kegagalan Caimin. Oke, sebelum kalian mengomentari dengan cara negatif ya, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak menganggap ketika Caimin tidak tahu istilah SGI itu adalah hal yang negatif. Bukan itu poinnya, teman-teman. Nah, sebagai seorang calon pemimpin, jujur saja tidak cukup bahwa kemudian misalnya orang-orang menganggap Caimin kan jujur ketika dia tidak tahu, dia mengatakan tidak tahu gitu. Oke, bagus sekali. Tetapi sebagai seorang calon pemimpin, jujur saja tidak cukup. Dia juga harus punya skill, punya kemampuan berkomunikasi dan cepat tanggap terhadap isu yang dilempar kepadanya. Nah, bukankah ketika Caimin tidak memanfaatkan 2 menit untuk menyampaikan pandangannya, itu adalah suatu kegagalan? Tentu adalah sebuah kegagalan. Karena apa? Sebenarnya pertanyaan tentang SGIE atau SGIE yang dilemparkan Pak Gibran itu bukanlah suatu pertanyaan baku yang harus dijawab dengan menjelaskan istilah itu. Bukan. Ada satu celah komunikasi yang bisa dimanfaatkan kalau memang Caimin itu tanggap ya. Dimana Mas Gibran sebenarnya membuka dengan kata-kata, ya saya tahu Caimin adalah ketua umum PKB, jadi saya yakin paham soal ini. Ketua umum PKB bisa menjadi salah satu pancaran dasar untuk kemudian menjelaskan tentang PKB itu sendiri. Nah, biarkan saja Caimin fokus menjelaskan tentang PKB sembari dia mengatakan, sebetulnya Mas Gibran saya kurang paham dengan SGIE. Tapi sebelum kita masuk ke SGIE, mungkin sebelumnya saya akan sampaikan dulu bagaimana kedudukan atau komitmen PKB di dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Ini perlu disampaikan sebenarnya. Bisa menjadi jalan Caimin untuk mengkampanyekan partainya sendiri. Dan selanjutnya kemudian akan ada tanggapan dari Mas Gibran yang mungkin akan mengatakan tidak menjawab pertanyaan saya bahwa sebenarnya SGI itu adalah begini, dan itu bisa dijadikan oleh Caimin sebagai salah satu jalan untuk kemudian dia menerangkan SGI dengan elegan. Artinya apa? Ini adalah kegagalan komunikasi oleh seorang calon wakil presiden yang seharusnya tidak terjadi, teman-teman. Jadi bukan karena Caimin tidak tahu, tetapi karena Caimin tidak tanggap. Kira-kira begitu. Baik sahabat sekalian, ini pernyataan dari seorang netizen, Bang Netra, mengatakan bahwa ya bukan soal tahu atau tidak tahu tentang SGI itu, tetapi menurutnya penilaian Bang Netra yang terhadap Cak Imin adalah Cak Imin itu kurang tanggap. Menjadi seorang pemimpin itu kurang tanggap. Sekalipun kalau memang kurang paham, tetapi harus mampu menjelaskan seperti yang disampaikan tadi, bahwa diawali dengan Pak Gibran mengatakan bahwa Cak Imin adalah ketua partai PKB dan seterusnya. Harusnya juga memang Pak Imin menggambarkan tentang program yang ada di PKB atau mimpi atau program kerja atau cita-cita dari partai PKB itu sendiri untuk ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi malah Pak Imin langsung bertanya soal SGIE itu apa. Dan ini memang banyak orang berkata bahwa ya kalau Pak Imin jujur, dia tidak tahu sehingga dia tanya. Tetapi dalam arena seperti ini harusnya juga seorang pemimpin mampu bisa bukan berkelit, tetapi mengarahkan pikiran dan juga pertanyaan dari yang sebelumnya dia tidak paham, tetapi harus bisa diputar sedemikian rupa untuk bisa dipahami. Artinya bahwa memang pertanyaan sudah dahulu bahwa
Pak Imin itu adalah seorang ketua partai PKB. Nah, biarkan ia memberikan gambaran terkait program atau juga mimpi besar dari partai PKB untuk ekonomi umat atau ekonomi rakyat itu seperti apa. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, Caimin, nggak ngerti lah aku gimana bahasamu ini. Selalu kau kritik IKN, ya. Kau bilang IKN proyek ambisius, padahal kau sendiri ikut untuk meresmikan IKN dan ikut pemotongan nasi tumpang. Udah itu kau bercita-cita lagi kalau kau terpilih, kau akan membangun 40 kota setara Jakarta. Betul kata Mahfud MD. Dari mana uangnya? Mau jadi Aladin yang mampu membangun 40 kota dan waktu berapa lama itu, yang waktu singkat itu hanya Aladin. Kau kan bukan Aladin, men. Aduh, cemana aja kau ini. Makanya kalau kita berbicara jangan suka menjatuh-jatuhkan orang, mengkritik orang. Introspeksi dulu diri kita. Kira-kira kita mampu nggak? Itu si Gibran itu seorang wali kota, dia ngerti cara pemerintahan. Pak Mahfud MD pun dia ngerti tentang pemerintahan. Sedangkan kau pernah memang dulu di Kemenaker. Udah itu kau lama di ketua PKB, namanya kau di situ. Sebenarnya kalau ditengok umur masih muda memang si Gibran ini. Cuman kalau pengalaman jauh lebih matang dia daripada kau. Jadi aku minta sama kau, jangan suka mengkritik-kritik, mengangkat-angkat kesalahan orang. Tarik ke diri kita. Kira-kira kita mampu nggak? Itu aja aku minta sama kau, Min. Assalamualaikum. Aman ya, kalau melihat debat malam hari ini kok gue ngerasa Caimin itu so asik banget, pengen terlihat lucu. Mohon maaf nih Caimin, ini kan debat cawapres, bukan kompetisi stand up. Lupa, timnya kan emang kebanyakan stand up komedian ya. Lagi gue pengen bilang sama Caimin, belajar dari tongkrongan. Kalau di tongkrongan itu ada orang yang nggak mau ditemenin karena so asik. Kalaupun orang so asik ditemenin di tongkrongan, itu artinya lagi dimanfaatin karena duitnya lebih banyak, padahal nggak punya skill apa-apa. Si Samsul nih, asam sulfat, aneh kira nih dia itu belimbing sayur. Lah ternyata ini si Samsul nih malah yang skakmat jagoan aneh, cak selepet ini. Bener-bener di skakmat gak pakai SGIE. Aduh, mana jagoan aneh mah kelabakan nih, apa sih SGIE? Buset, anak kira ini belimbing sayur beneran. Lah ternyata buset, yang skakmat jagoan aneh ya dia ini nih, si belimbing sayur. Buset, mana closing statementnya nggak pakai mimbar, nggak baca teks. Atraktif banget nih si belimbing sayur, buset deh, bener-bener. Aneh kira cak selepet ini lawannya itu ya Prof Mahfud. Lah ternyata si Samsul. Aduh, ampun dah nih, Samsul. Baik sahabat sekalian, memang banyak netizen yang berpikir bahwa yang akan menjadi bulan-bulanan pada debat cawapres baru-baru ini adalah Gibran. Tetapi sesungguhnya yang menjadi bulan-bulanan itu adalah Cak Imin sendiri. Banyak orang berekspektasi bahwa ya seorang Cak Imin pasti kemampuannya di atas rata-rata. Ya setidaknya dari urutan mereka semua itu, ketiga-tiganya, mungkin yang paling top adalah Prof Mahfud, yang kedua adalah Cak Imin, yang ketiga baru Gibran. Tetapi ternyata terbalik ya, dugaan kita salah. Dan justru Gibran yang dikatakan pelongo-pelongo, Samsul, belimbing sayur, dan macam-macam sebutan atau panggilan yang ditujukan kepadanya, justru menunjukkan bahwa kualitas dirinya jauh lebih tinggi daripada seorang Cak Imin. Walaupun ia anak ingusan yang dikatakan sebagai anak haram konstitusi, tetapi yang menunjukkan kepada publik bahwa Anda tidak salah memilih saya, Anda tidak salah mendukung saya. Karena boleh usianya masih muda, tetapi mimpi besar saya adalah untuk memimpin bangsa ini, juga untuk membawa ke arah yang jauh lebih baik. Dan justru Gibran menunjukkan bahwa ia memiliki ide dan gagasan, bukan hanya goyang-goyang gemoy seperti branding yang diberikan kepada pasangan mereka, tetapi sesungguhnya di dalam kepala masih ada isi otak yang mampu untuk bisa ditularkan, yang mampu untuk bisa dijalankan, dan bisa berdebat seperti yang kita nonton bersama dan kita saksikan. Sungguh luar biasa
jauh dari apa yang kita pikirkan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Ternyata ya, orang yang selama ini kalian bilang pelangak pelongo malah membuat seseorang terlihat pelangak pelongo sebenarnya. Padahal yang dibuat pelangak pelongo itu adalah seorang organisator ulung, kata ketua partai yang ono. Ini nih, banyak yang kecewa nih para oposisi ngelihat Gibran, karena ternyata di luar ekspektasi mereka, bukan pelangak pelongo. Baik sahabat sekalian, memang di luar dari ekspektasi banyak orang ya. Baik itu dari mungkin pendukung Gibran sendiri juga ekspektasinya, aduh jangan sampai Gibran kalah dalam debat ini. Tetapi justru luar biasa ya. Dan juga pasti dua kandidat lain akan berpikir bahwa ya biasa saja, ngapain harus persiapan diri secara baik atau berhadapan dengan seorang anak ingusan yang mungkin masih minim pengalaman. Tetapi Gibran tentu rasa diri, masih minim pengalaman, masih anak-anak, tentu dia akan berjuang dan belajar untuk mengetahui banyak hal agar bisa meladani debat itu dengan baik. Dan ini sebagai bentuk atau wujud yang ditunjukkan kepada publik bahwa orang yang diam bukan berarti tak ada isi otaknya. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Oh alah Gus, SGIE itu singkatan dari selepet Gus Imin error. Ini netizen ini kocak sekali ya. SGIE itu artinya selepet Gus Imin error ya. Ay, macam-macam saja ini. Jadi semalam tuh gue habis nonton debat cawapres, terus gue ngeliat Gibran itu kayak ter-highlight banget ya di acara debat itu gitu. Apalagi waktu pas dia ngasih pertanyaan ke Cak Amin tentang SGIE, dan Cak Amin itu kayak kebingungan gitu ya ngejawab pertanyaan dari Gibran ya. Terus gue juga ngerasa kayak Gibran itu lancar banget pas dikasih pertanyaan dari paslon 1 sama paslon 3 gitu. Dia ngejawabnya tuh benar-benar lancar dan gak ada kayak AE-nya gitu. Wah pokoknya keren sih. Memang apa yang ditampilkan oleh Mas Gibran itu luar biasa. Beliau tidak menggunakan contekan dan tidak menggunakan podium malah ya. Tidak hanya berdiri di depan podium saja, tetapi justru dia lebih luwes maju ke depan dan bisa ya dekat dengan panelis dan juga bisa bereksplor dengan baik ya. Beda dengan dua kandidat lainnya yang mungkin hanya Pak Mahfud tetap di tempatnya. Gus Imin mungkin pada sesi keberapa itu kalau tidak salah baru maju ke depan. Dan ya kalau kita lihat orang yang tidak nyontek dari statement yang dikeluarkan itu hanya mungkin Gibran. Karena kalau kita perhatikan Prof. Mahfud masih sempat baca-baca ketika closing statement. Begitupun juga Gus Imin, closing statement pun pakai baca. Tetapi kalau Mas Gibran, closing statement maupun pembukaan semuanya itu tanpa teks. Mantap sih Gibran, saking wibawa besarnya Gibran sampai mic jatuh. Santai Gus, santai. Ini netizen tertawakan bagaimana Gus Imin katanya grogi sampai mic-nya juga ikut jatuh. Apa benar grogi? Soal grogi atau tidak kita kurang tahu, tapi memang kenyataannya mic-nya jatuh ya. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Pura Allah Cak Min. Jangan tanya sama saya Cak Min kalau soal SGIE. Saya pada tak tahu Cak Min. Kamu kalau mau tanya sama Mas Gibran, kata netizen anak kemarin sore aplonga-plongo. Tapi sekarang buktinya yang plonga-plongo siapa? Ayo jawab. Siapa tuh netizen se-Indonesia. Jadi kalau saya tetap Prabowo Gibran satu putaran karena memorinya Gibran itu masih penuh, cerdas, mantap, cocok jadi wakilnya Bapak Prabowo. Macan Asia Bas, asenggol bang, meledak, boom, wah, pak. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf,
IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Baik sahabat sekalian, ini mungkin satu buah parodi yang dibuat oleh seorang netizen untuk memparodikan kembali closing statement yang disampaikan oleh Mas Gibran dan juga ditujukan untuk Gus Imin serta Prof. Mahfud ya. Dan ini memang satu kesempatan yang langka, sampai Mas Gibran pun mengatakan bahwa ia patut berbangga bahwa berada satu panggung dengan orang-orang hebat. Dan hal tersebut diparodikan oleh netizen ini luar biasa, penuh penghayatan dan juga ya kreatifnya luar biasa ya. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Baik, Gus. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Baik, ini parodi yang dibuat oleh netizen ini keren, tetapi mengingatkan kembali kepada kita sekalian bagaimana ya seorang Gibran harus menyampaikan minta maaf kepada Cak Imin. Mungkin pertanyaannya itu terlalu sulit hingga merepotkan, sampai-sampai Gus Imin mengatakan jujur dia tidak tahu. Tetapi ya kalau dalam perdebatan seperti ini dan juga ya bahas soal isu politik, tentunya juga kalau seorang ya peserta debat serta-merta lalu bilang tidak tahu, dan bahkan mungkin statement itu atau pertanyaan atau istilah SGIE itu juga bukan hal baru lagi kalau memang untuk orang-orang sekelas Gus Imin sebenarnya. Apalagi partai PKB tadi disinggung bahwa ini partai yang afiliasi atau memang arahnya itu adalah partai Islam. Tentu ekonomi Islam, syariah dan lain sebagainya tentu Pak Gus Muhaimin tentunya harusnya juga paham. Tetapi harus dijelaskan kembali oleh Mas Gibran dan diberi dengan contoh makanan halal, skincare halal dan lain sebagainya. Tetapi itulah bagian dari kekurangan yang dimiliki oleh seorang Gus Imin yang ditampilkan kepada publik, sehingga secara tidak langsung publik pun akhirnya mengetahui bahwa seorang anak ingusan ternyata memiliki gagasan, ide serta kemampuan berpikir sejauh itu jika dibandingkan orang yang mungkin puluhan tahun hidup berpolitik ya, pernah menjabat sebagai menteri, pernah menjabat sebagai wakil ketua DPR dan lain-lain. Tetapi sangat disayangkan ternyata kemampuan hanya sebatas itu. Dan inilah satu-satunya cara yang ditunjukkan oleh Mas Gibran kepada publik bahwa saya mungkin selama ini dianggap takut berdebat, plongo-plongo, belimbing sayur, yang terakhir lagi ada yang sebut samsul, asam sulfat dan lain sebagainya. Tidak jadi masalah. Pak Jokowi dulu juga pernah dilakukan yang sama, dibully, dikata-katain, bukan dari dulu, bahkan sehingga sekarang pun masih dilakukan yang sama. Tetapi coba, rakyat sudah pintar, rakyat tidak akan kecewa dengan figur Jokowi ataupun Gibran ini hanya karena salah sebut atau ya predikat-predikat buruk, negatif yang disematkan ke dalam diri mereka. Tetapi rakyat akan melihat sejauh mana pemimpin itu bisa membawa perubahan untuk bangsa dan negara dan juga untuk kepentingan mereka. Dan itu Mas Gibran sudah lakukan. Kalau Pak Prof. Mahfud dan juga Gus Imin mungkin belum pernah menjadi kepala daerah, sehingga memang tidak pernah tahu. Bahkan dalam satu video, bukan satu video, tapi pernyataan Gibran pada saat debat itu, ketika Prof. Mahfud mengatakan SPID itu mungkin hal baru, dan
ini Mas Gibran tidak tahu, tapi Mas Gibran langsung cut, minta maaf Prof, kalau SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Dalam Negeri, saya tentu tahu karena saya seorang wali kota. Ya artinya apa? Ini sebenarnya Gibran mau mengatakan kepada Prof Mahfud, Anda sekalipun seorang menteri, tetapi Anda bukan kepala daerah. Mungkin program ini Anda sendiri yang baru dengar, tapi kalau saya sebagai kepala daerah, wajib hukumnya saya jalankan. Oleh karena itu kalau saya dianggap tidak tahu, ya tidak mungkin. Nah, harusnya mungkin Mas Gibran akan mengatakan seperti itu, tetapi tetap menjaga etika yang baik. Maka beliau hanya mengatakan, Prof minta maaf, SPD saya tahu karena saya kepala daerah. Tentu saya akan menjalankan itu, menggunakan sistem itu. Baik, saudara sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan ya, para pendukung Prabowo Gibran tentunya juga puas dengan debat kemarin. Paling tidak bisa menunjukkan kepada publik bahwa calon wakil presiden bukan hanya kebetulan seorang anak presiden, tapi karena memiliki kemampuan.